warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadid Sainaro. Di sini saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemasaran dan promosi. NIM saya 2892150271. Di sini saya akan membacakan tugas saya tentang branding logo atau nama produk. Yang pertama, mengenal apa itu branding. Istilah branding berasal dari kata brand yang berarti merek. Lantas apa itu branding yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnis? Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Bisa dibilang bahwa branding bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari suatu branding adalah untuk mengenalkan brand perusahaan. Selain itu, branding juga bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi perusahaan agar selalu bagus di mata konsumen. Pencitraan yang dilakukan perusahaan ini dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Seperti mudahnya, apa itu branding bisa dilihat dari suatu nama, logo, dan slogan suatu perusahaan yang melekat di benak konsumen. Bisa dikatakan bahwa branding cenderung untuk selalu menarik konsumen agar kembali lagi ke suatu produk yang dipasarkan perusahaan. Umumnya, branding dilakukan oleh perusahaan baru yang namanya belum terlalu diketahui masyarakat. Fungsi branding dalam suatu bisnis. Yang pertama itu sebagai pembeda atau ya biar bisa dibedakan nama-namanya, mereknya. Yang kedua, untuk promosi dan daya tarik, untuk menarik konsumen supaya bisa percaya, oh nama merek produk ini. Yang ketiga, membangun citra perusahaan. Selanjutnya, fungsi branding dalam suatu bisnis itu, ini ada 5 berarti. Ada 5 fungsi. Yang keempat, alat pengendali pasar. Yang kelima, untuk mempengaruhi psikologi konsumen. Selanjutnya, elemen-elemen dalam branding. Maksud dalam branding itu yaitu yang pertama, nama atau merek suatu produk, kayak merek celana, kayak ada yang kardinal, sendal, handphone, atau segala macam. Selanjutnya, logo. Dalam pembuatan logo, sebuah perusahaan akan memikirkan faktor keunikan dan citra yang sesuai dengan brand. Yang ketiga, tampilan visual, warna kemasan, desain produk, desain kemasan, dan sejenisnya, termasuk dalam tampilan visual. Pemilihan tampilan visual yang bagus akan menghasilkan pencitraan positif terhadap sebuah produk. Selanjutnya, maskot. Penggunaan maskot atau brand ambassador untuk sebuah produk bisa meningkatkan pemasaran produk. Suara, kehadiran sebuah lagu, tema, atau biasa disebut jingle akan membuat sebuah brand jadi terngiang-ngiang di telinga masyarakat sehingga membuatnya lebih mudah diingat. Berarti ini pemasarannya. Yang ketiga, kata-kata. Peran seorang copywriter sangat dibutuhkan dalam hal ini karena terciptanya slogan atau tagline yang cerdas dari sebuah brand akan selalu meninggalkan kesan yang mendalam.
Selanjutnya jenis-jenis branding. Yang pertama product branding, seperti nama. Jenis branding ini mencoba mendorong konsumen untuk memilih produk milik suatu perusahaan di atas produk kompetitor. Yang kedua personal branding. Jenis branding yang ini merupakan proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Ketiga, corporate branding. Perusahaan skala besar maupun kecil pasti akan melakukan corporate branding. Yang keempat, destination atau cultural branding. Sebuah wilayah akan berusaha mengenal keunggulan atau potensi daerah yang mereka miliki. Cara mudah melakukan branding. Yang pertama, menentukan target audiens seperti halnya dalam pemasaran produk. Langkah pertama yang harus dilakukan saat akan membangun sebuah brand adalah menentukan target pasar. Yang kedua, menentukan karakteristik brand. Saat membangun sebuah merek, kamu perlu sangat fokus dan sangat spesifik dengan elemen-elemen pada brand yang kamu miliki. Yang ketiga, menentukan pesona dalam membangun merek. Penting untuk menentukan pesona atau karakter seperti apa yang membuat target audiens tertarik dengannya. Keempat, menentukan nama brand. Nama dan filosofinya akan mempengaruhi proses pembuatan logo, penentuan domain, website, hingga pendaftaran merek dagang. Contoh brand yaitu nama produk kayak sejenis minuman, Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ini produk McDonald ya, seperti makanan kayak ayam geprek Robin Omsu, mie gacoan, dan lain-lain. Yang ketiga, ini udah ternama semua ini brandnya. Produk neck ya, seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.